Ada Lafzi dan i'rab takdir. lafzi. Ya, i'rab dibagi dua, ada i'rab lafzi dan i'rab I'rab takdiri. takdiri. Ya, apa itu i'rab lafzi, Bu? Yang perubahannya nampak secara Ya, lafaz. perubahannya nampak, ya. Harokat domahnya nampak. Kemudian kalau fathah, nasab fathahnya nampak, kasrohnya nampak, sukunnya nampak. Nah, itu disebut Lafzi. i'rab lafzi. Jadi lafzi itu diambil dari kata lafaz. Lafaz. Nah, perubahannya, i'rab itu kan perubahan. Ya. Lafzi itu lafaz, jadi perubahannya itu nampak bisa dilafazkan gitu. Ya. Contoh ja'a Muhammadun, nah, domahnya nampak di akhir kata. Ra'aitu Muhammadan, fathahnya nampak. Marartu bi Muhammadin, kasrahnya nampak. Ya. Nah, yang kedua, i'rab takdiri. Takdir. Ya. Takdiri itu diambil dari kata muqaddarah. Nah, muqaddar itu kan dikira-kira gitu ya. Kira-kira. Karena tidak nampak. Jadi perubahan itu tidak nampak, dhamma fathah kasrohnya itu tidak nampak karena ada penghalang. Ya. Nah, sehingga dikira-kira ditakdir. Takdir diperkirakan di situ ada dhamma, ada fathah, ada kasroh, tapi tidak nampak. Nah, ketidaknampakannya ini, kenapa tidak nampak? Nah, itu ada sebab atau ada penghalang. Ya. Nah, penghalangnya ini ada 3. Yang pertama, penghalangnya berupa ta'adzur. Ta'adzur itu diambil dari kata uzur. Adanya uzur. Uzurnya apa? Uzur itu kan alasan. Alasannya karena kata tersebut diakhiri oleh huruf alif. Sedangkan alif tidak bisa menerima harokat apapun. Maka domahnya tidak bisa ditampakkan, fathahnya tidak bisa ditampakkan, begitupun kasrohnya tidak bisa ditampakkan. Contoh, ya al-fata ulqiyat al-asa. Ini yang rofa nih. Al-fata sebagai fa'il dari ja'a. Al-asa sebagai naibul fa'il dari ulqiyat. Ya, ulqiyat itu dilempar. Al-asa itu tongkat. Tongkat itu dilempar. Nah, maka kita perhatikan kata al-fata dan al-asa itu diakhiri oleh alif. Ada yang alifnya berbentuk seperti ya, ada alifnya alif yang lurus. Nah, sama-sama alif itu ya. Maka di sini dhammahnya tidak bisa ditampakkan, maka disebut dhammah muqaddarah. Dhammah yang tidak nampak dan dikira-kira ada di situ. Yang nasab, ra'aitul fata akhadtu al-'asa. Saya melihat pemuda, saya mengambil tongkat. Di situ harusnya ada fathah. Karena akhirnya alif, maka fathahnya tidak ditampakkan, maka disebut fathah muqaddarah. Yang jer, marartu bil fata, darabtu bil 'asa. Itu didahului atau dimasuki huruf jer bi. Tapi kasrahnya pun tidak nampak ya, karena diakhiri oleh alif. Sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Seakan-akan kata al-fata al-'asa ataupun kata-kata yang diakhiri oleh alif seakan-akan dia mabni. Ya kan? Kayak yang mabni padahal dia bukan mabni.
Karena tidak termasuk yang mabni. Kalau yang mabni kan isim yang mabni bisa disebutkan, Bu. Isim domir. Iya. Kemudian apa kemarin? Domir, kemudian isim isyarah, isim mausul, ya, isim istifham. Itu aja yang mabni itu bisa dihitung. Nah, selainnya itu berarti mu'rab, cuma di sini perubahannya tidak nampak karena i'rabnya i'rab takdiri. Ya, disebabkan dia diakhiri oleh alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Nah, ini yang penghalang ta'adzur. Jadi ta'adzur itu kalau diakhiri oleh alif. Begitupun selain isim, ada juga fiil yang diakhiri oleh alif. Yardha, yakhsha, ya. Ini rafa karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Ini untuk fiil mudhari, kalau tadi isim ya. Nah, ini pun diakhiri oleh alif. Maka fiil ini enggak mabni. Fiil kan fiil mudhari kapan mabni, Bu? Ketemu nun niswah. Kalau ketemu nun niswa atau nun taukid. Di sini Taukid. tidak ada nun taukid, juga tidak ada nun niswa. Berarti dia mu'rab. Nah, cuma dia tidak ditampilkan, tidak ditampakkan dhammahnya. Karena tadi alasannya dia diakhiri oleh alif, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Ya, makanya dhammah muqaddarah. Nah, yang nasab, walan tardha ankal yahudu lan yakhshallahu ahada. Nah, lan tardha tidak akan ridho. Nah, di sini sekarang dimasuki amil nasab yaitu lan. Nah, tapi seakan-akan dia nggak berubah. Yardha ketika rafa yardha, yakhsha. Ketika nasab pun tardha dan yakhsha. Nah, ini bukan mabni. Tadi kan fi'il madhi, fi'il mudhari. Mabninya itu kalau ada nun taukid atau ada nun niswa. Di sini tidak ada, berarti mu'rab. Cuma ada penghalang atau disebut mani'. Ya, mani' atau penghalang. Yang menghalangi munculnya harokat. Ya, di sini mani'nya atau penghalangnya adalah at-ta'adzur karena diakhiri oleh alif. Ya. Nah, itu untuk mani ta'adzur. Jadi mani ta'adzur ataupun penghalang ta'adzur itu bisa untuk isim, ya, bisa juga untuk fi'il mudhari. Yang penting diakhiri oleh alif. Baik. Yang kedua, siqal. Penghalang siqal. Ya, penghalang kedua adalah siqal atau berat. Ini apabila sebuah kata itu berarti bisa isim, bisa fi'il ya. Kata itu kan 3, isim, fi'il, huruf. Tapi yang dimaksud di sini, yang mu'rab itu kan isim dan fi'il mudhari saja. Yaitu apabila sebuah kata diakhiri oleh huruf wawu, wawu yang harokatnya dhammah, dan sebelum wawu itu harokatnya dhammah juga. Jadi yaghzuwu, wawunya itu kan dhammah karena dia rafa. Tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Berat. Yaghzuwu, yad'uwu, ya'lu. Berat untuk dilafazkan. Makanya penghalangnya itu penghalang karena berat diucapkan. Sehingga dhammahnya dimuqaddarahkan. Ya. Nah, tidak ditampilkan. Atau sebuah kata baik fi'il mudhari atau isim yang diakhiri oleh huruf ya dan sebelumnya kasrah. Harakatnya bisa dhammah, bisa harakat ya-nya ya, bisa dhammah atau bisa kasrah. Contoh ja'al qadhi, harusnya al-qadhiyu. Nah, berat. Maka dhammahnya dimuqaddarahkan. Jahadal ghazi, harusnya al-ghaziyu. Nah, dhammahnya dimuqaddarahkan. Sajada sahi, as-sahiyu. Nah, ini pun dimuqaddarahkan. Atau yang fi'il yajri, harusnya yajriyu. Yamshi, yamshiyu. Yaqli, yaqliyu. Nah, dhammahnya ini berat. Sehingga dhammahnya tidak ditampakkan. Ya, makanya Allah berfirman tajri min tahtihal
Anhar. Tajri bukan tajriu. Ya, domahnya tidak ditampakkan. Nah, atau isim yang hurufnya ya-nya itu harokatnya kasrah. Ya. Lil qadhi harusnya lil qadhi. Nah, berat juga itu. Maka kasrahnya dimuqaddarahkan, tidak ditampakkan. Radhiyallahu anil ghazi harusnya al ghaziyi. Nah, berat kasrahnya dilafazkan sehingga tidak ditampilkan. Rufi al qalamu anis sahi atau asahiyi. Nah, ini ya. Jadi mani thiqal. Yang ketiga, mani apa yang ketiga, Bu? Penghalangnya apa? Munasabah. Munasabah. Ya. Munasabah itu kesesuaian, kecocokan. Ini terjadi apabila sebuah isim, ini hanya isim. Ya. Ini hanya untuk isim. Apabila sebuah isim diidhofahkan kepada domir ya mutakalim. Ya mutakalim itu untuk saya. Abun jadi abi. Baitun jadi baiti. Nah, ya-nya itu disebut ya mutakalim. Kepemilikan untuk saya. Maka semua isim yang diidhofahkan atau disambungkan dengan ya mutakalim, maka tanda i'rabnya itu muqaddarah. Contoh, ja'at ummi, harusnya ummui. Kan sebagai fa'il. Tapi harokat dhammah tidak cocok dengan ya mutakalim. Yang cocok, yang sesuai itu harokat kasroh. Sehingga dhammahnya dimuqaddarahkan dan diganti dengan kasroh. Jadi ummi bukan ummui. Begitupun yang fathah itu ummi. Tetap harusnya ummai. Ya, Ya, fathah. Tapi tidak cocok sehingga harokatnya fathahnya dimuqaddarahkan, tidak ditampakkan dan diganti dengan harokat yang cocok yaitu kasrah. Nah, ini yang disebut dengan mani al-munasabah. Ya. Oke, selanjutnya i'rab terjadi setelah tadi kita membahas tentang penyebab-penyebab i'rab takdiri. Artinya kenapa harokatnya tidak ditampakkan, ada karena dia ta'adzur, ada karena dia thiqal berat, ada karena munasabah atau kesesuaian dengan ya mutakallim. Selanjutnya kita rinci kata-kata yang apa saja yang bisa i'rab takdiri. Yang pertama adalah isim maksur. Jadi i'rab takdir ini terjadi pada pertama isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah isim mu'rab. Dia mu'rab bukan mabni. Ya. Isim mu'rab yang diakhiri oleh apa? Oleh alif maksurah. Ya. Oleh alif lazimah. Ya. Diakhiri oleh alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang berada di akhir tadi. Al-fata itu belakangnya alif lazimah. Al-huda, al-mustafa, al-mustashfa, al-asa, ar-ridha, ar-riba. Nah, ini semuanya isim-isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alifnya bisa berupa bengkok, ya, bisa berupa lurus. Nah, maka ini yang disebut mani ta'adzur tadi, ya, karena diakhiri oleh alif. Ya, jadi isim maksur itu bukan mabni. Dia tidak ada dalam kategori dalam kamus isim yang mabni. Isim yang mabni telah kita pelajari kemarin, nggak ada kan isim maksur. Ya, yang ada isim domir, isim istifham, isim isyarah, isim mausul, itu yang mabni. Nah, sebagian zorof, ya. Nah, adapun kalau isim maksur itu dia mu'rab sebenarnya. Loh kok nggak berubah-berubah? Ja'ahumul huda, sami'nal huda, arsala rasulahu bil huda. Al huda rafa sebagai fa'il. Sami'nal huda nasab sebagai maf'ulun bih. Bil huda majrur karena dimasuki huruf jar. Kok nggak berubah? Iya, aslinya dia berubah cuman karena diakhiri oleh alif, maka perubahannya itu tidak tampak. Pak Muqaddar. Ya.
karena ada ta'adzur tadi. Yang kedua, i'rab takdiri bisa berupa untuk isim mangkus. Mankus. Kalau tadi apa? Maksur. Maksur itu diakhiri oleh alif. Sekarang kalau mankus itu isim mu'rab juga dia, bukan mabni. Nah, tapi diakhiri oleh ya lazimah. Nah, belum selesai itu. Ada tambahan dan sebelumnya kasrah. Jadi kalau untuk isim mankus akhirnya diakhiri oleh huruf ya dan disyaratkan sebelum ya-nya itu harus kasrah. Ya. Nah, contoh al-qadhi akhirnya ya sebelum ya kasrah. Ad-da'i akhirnya ya sebelum ya kasrah. Aidi ya akhirnya ya sebelum ya itu kasrah. Nah, untuk isim mangkus ini dia yang i'rab takdirinya itu kalau dhammah dan jer. Kalau dalam posisi rafa, dhammah muqaddarah, dan posisi jer, kasrah muqaddarah. Dua aja. Sedangkan kalau dia dalam posisi nasab, maka tanda nasabnya fathahnya zahirah bukan muqaddarah. Berarti i'rab lafzi untuk yang nasabnya. Nah, tadi kita pelajari, kita bahas bahwa yang menghalangi muncul atau nampaknya dhammah dan kasrah pada isim mangkus ini kan karena berat. Ya, thiqal. Nah, makanya karena thiqal ini tidak berlaku untuk isim nasab. Ya, karena kalau nasab kan tanda harokatnya fathah. Fathah itu nggak berat kalau berada di atas ya yang sebelumnya kasrah. Makanya kalau untuk nasab fathah zahirah beda sendiri. Tapi kalau rafa dan jer itu muqaddarah. Contoh, adalal qadi. Aslinya qadiyu tapi berat. Dhammah berat dilafazkan di sini, maka dhammahnya muqaddarah. Qala da'i. Telah berkata ad-da'i itu pendakwah, orang yang mengajak. Nah, ad-da'i itu rafa karena sebagai fa'il. Cuma tanda rafanya dhammahnya tidak ditampilkan karena berat. Makanya dhammah muqaddarah. Begitupun qaddamat aidikum. Ya. Qaddamat itu apa yang dilakukan aidikum tangan-tangan kalian. Aidi berarti di sini sebagai fa'il dari qaddamat. Dhammahnya pun tidak ditampilkan karena berat. Berbeda kalau nasab. Ra'aitul qadhiya. Fathahnya nampak gak, Bu? Nampak. Nampak karena nggak berat lagi kalau fathah di atas ya. Uhibbud da'iya kuffu aidiyakum. Ya, fathahnya zahirah kalau untuk isim mangkus karena nggak berat. Tadi yang menghalangi itu karena berat, sedangkan fathah di atasnya itu nggak berat untuk dilafazkan. Kalau kasrah berat sehingga muqaddarah juga. Marartu bil qadhi, harusnya bil qadhi. Bidda'i, harusnya bidda'i. Biaidikum, harusnya biaidiyikum. Berat sehingga kasrah muqaddarah. Ya. Oke. Jadi untuk isim mankus itu adalah isim yang diakhiri oleh ya dan sebelum ya yaitu kasrah. Yang dimuqaddarahkan hanya dhammah dan kasrah saja. Karena mani'nya penghalangnya adalah berat. Sedangkan kalau fathah itu tidak dimuqaddarahkan karena kalau fathah tidak berat. Oke. Perlu kita sampaikan di sini bahwa kata Nabi Nabi kelihatan, Bu? Kelihatan. Nah, itu akhirnya apa? Huruf apa? Ya. Ya. Tapi sebelumnya kasrah atau bukan? Kasroh. Nah, bukan. Kita lihat Nabiyun itu kan Nabiyu. ya double. Oh ya, Aslinya Nabiyun gitu ya.
Oh, Berarti Nabi. harokat sebelum ya terakhir itu apa harokatnya? Ya, Ya, Sukun, bukan kasroh. sukun. Yang kasroh itu baknya. Ya. Ya. Tadi kan definisi isim mankus itu apa? Isim mu'rab yang diakhiri oleh Diakhiri oleh ya dan sebelumnya kasroh. kasroh. Kalau ini nabiyun sebelumnya kasroh atau bukan? Sukun. Hah? Sukun. Sukun. Sukun, bukan kasroh. Berarti termasuk isim mankus atau bukan? Tidak. Tidak. Bukan. Ya, ini kita harus jeli itu di situ. Oh, Nabiun kan Nabi. Ya, aslinya nabiyun karena kan nabiyun pakai tasydid. Kalau Iya. pakai tasydid itu berarti ada 2 huruf yang di double tuh. Huruf-huruf yang disukunkan. Ya, ada huruf yang disukunkan sebelumnya. Jadi kamu itu ngegantung di belakang lemari. Nah, di sini kita perhatikan nabiyun domahnya zahirah atau muqaddarah? Zohir. Zahirah, Zahir. nabiyan, zahirah kalau fathah memang. Nabiyin kasrahnya zahirah atau muqaddarah? Zohir. Zahirah karena dia bukan isim mankus. Meskipun diakhiri oleh Iya. ya, karena sebelum ya terakhir bukan kasrah. Nah, gitu ya. Sukun. Ini makanya definisinya tadi isim mankus adalah isim mu'rab yang diakhiri oleh ya dan sebelum ya Diakhiri dengan kasroh. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya takdiri, i'rab takdiri. Pertama tadi berlaku untuk isim maksur. Yang kedua untuk isim mankus. Yang ketiga untuk isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Ya, isim yang diidofahkan yang dia menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya ya mutakallim. Ya. Tadi kita sampaikan bahwa setiap isim yang diidofahkan kepada ya mutakallim maka harakatnya itu muqaddarah. Maniaknya atau penghalang apa ini? Ta'adzur, siqal atau munasabah? munasabah. Kalau yang diidofahkan dengan yang mutakalim itu munasabah. Karena menyesuaikan harokat yang cocok dengan ya. Ya, dengan ya sukun. Oke. Contoh kitabi, maktabi, sodiqi, qalami, abi, akhi. Nah, itu yang diidofahkan kepada ya mutakalim. Oke. Yang keempat. I'rab takdiri berlaku juga untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf alif. Kalau isim maksur tadi isim. Ya. Yang diakhiri oleh alif lazimah. Kalau ini fi'il mudhari. Ya meskipun penghalangnya sama-sama penghalang ta'adzur. Tapi kalau maksur itu khusus untuk isim. Kalau ini fi'il mudhari. Ya. Contohnya tadi yardha, yakhsha gitu ya. Nah, ini mani' ta'adzur. Yang terakhir, i'rab takdiri berlaku untuk fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf wawu dan huruf ya. Yad'u wawu, yahdi tughni itu ya. Ya yad'u wawu. Maka ini pun dhammahnya muqaddarah. Ya. Karena siqal tadi. Tapi kalau nasab an yad'uwa liyahdiya lan tughniya, fathahnya zahirah atau muqaddarah? Zohiro. Zahirah. Karena kalau fathah itu tidak berat. Makanya kita lihat saya tulis di situ yad'u dhammahnya muqaddarah litsiqal karena berat. Yahdi dhammah muqaddarah litsiqal berat. La tughni dhammah muqaddarah litsiqal. Karena memang dhammah itu berat diucapkan di atas wawu yang sebelumnya dhammah atau ya yang sebelumnya kasrah. Tapi kalau fathah an yad'uwa, fathahnya zahirah lil khiffah. Khiffah itu kebalikan dari thiqal. Thiqal tadi artinya apa? Berat. Kalau khiffah berarti Ringan. ringan. Karena ringan, makanya fathahnya zahirah, tidak dimuqaddarahkan. Ya. Liyah dia fathatun zahiratun lil khiffah. Lan tughniya fathahnya zahirah karena ringan. Oke.
Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum saya yang nanya nanti. Ya. Sudah paham Bu ya? Insya Allah. Insya Paham. Allah. Ibu-ibu ini saya pengen nanya nih. Kira-kira pendapat ibu-ibu nih. Seharusnya pengajaran Nahwu itu kayak gimana sih? Nah, Ustadz yang tahu. Kami ini baru ngikut di Ustadz. Enggak, ini kan ibu kan udah lama nih ikut Nahwu. Di Bakata belajar Nahwu juga. Ya. Kemudian ikut kelas Nahwu juga. Mungkin ada juga yang ikut di metode-metode lain. Ada tamyiz, ada bisa, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang diinginkan oleh ibu-ibu itu kayak gimana? Maksudnya Apakah dengan bagan atau dengan contoh-contoh kayak gini? Contoh Atau misalkan harus dengan dihafal atau gimana? Kalau ini sih, kalau Al-Jurumiyah itu kemarin kayaknya udah bagus Ustadz. Jadi ada bagan dulu pertama. Pakai bagan ya? Ya. ya pakai Terus bagan nanti baru satu-satu diterangin ininya Oke, apa oke. namanya. Mereka diterangin satu-satu ini maksudnya apa. Baru Oh, betul, betul. kalau itu sih kalau menurut saya Ya, ya. itu lebih jelas dari yang sebelumnya. Betul. Iya. Ini sebenarnya berkaitan dengan tesis saya. Iya. Ustadz jadi ke Madinah ya. Enggak, saya nunggu kelamaan Bu. Ketuaan manten. Jadi memang kemarin gitu. Saya itu harus sudah bikin proposal tesis. Yang akan saya angkat, karena kan saya di pendidikan agama Islam ya. Proposal saya itu diterima. Tadinya saya itu proposalnya itu pengembangan metode pengajaran tasrif lugawi sorof ya untuk kelas pemula. Tapi kalau kata dosen saya itu kemarin Profesor Imas sama Dr. Abbas itu kira-kira bisa nggak kalau pembahasannya jangan tasrif lugawi? Tentang apa? Tentang Nahwu Jurumiyah. Dalam hati saya emang saya ngajar itu. Pas, ya. Iya, jadi memang saya tadinya mau Nahwu, saya mau ngangkat buku ini. Saya mau ngangkat buku. Kan kalau sekarang itu di UIK itu harus punya produk Bu. Tesis itu harus menghasilkan produk. Ya. Kemudian saya kenapa saya pilih tasrif ini lugawi karena tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau Nahwu kan lumayan. Ini buku ini aja berapa lama? 100 lebih gitu. Makanya saya tadinya milih tasrif lugawi itu karena cangkupannya nggak terlalu besar. Tapi Gitu ya. ini kan sudah jadi Ustadz, jadi ya mengurangi. Betul. Cuman kan Dan udah dikuasai banget juga sama Ustadz. ya, nanti termasuk yang saya pikirkan selama ini, saya kan ngajar Nahwu itu udah bertahun-tahun ya. Di pesantren saya ngajar, di pesantren Darussalam Ciomas. Juga di pesantren Darul Mizan saya ngajar Nahwu. Juga ibu-ibu di Bakata itu saya banyak ngajar Nahwu. Selama ini yang saya perhatikan gitu kan, ibu-ibu itu lebih pas yang dikatakan Bu Lia tadi, dibuat bagan, ya bukan hanya ibu-ibu Bu, santri pun begitu. Jadi santri itu saya kan ngajar kelas-kelas tinggi ya, kelas SMA, kelas 3, kelas 2 SMA gitu ya. Mereka itu ketika kelas 2 SMA, 3 SMA, padahal dari kelas 2 SMP itu sudah belajar Nahwu. Tapi ketika mereka kelas ini, pas saya tanya, kamu kenapa ini dibaca rofa? Saya boleh katakan, banyak santri yang lebih hebat ibu-ibu dibandingkan santri. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak punya kerangka. Gitu. Jadi mereka tahu, paham, fa'il itu rofa. Kemudian tapi mereka lupa isim yang dirofakan itu apa saja, isim yang dinasabkan itu apa saja, kemudian maksudnya apa. Itu. Makanya yang ingin akan saya angkat itu metode dengan cara kerangka itu, membentuk kerangka. Ya. Membentuk kerangka untuk ilmu Nahwu. Sebenarnya ilmu Nahwu itu kan sebenarnya mudah. Pertama membahas kalam. Ya. Kemudian kalam, lalu ada yang mu'rab, ada yang mabni.
Kemudian nanti isim yang dirofakan apa saja, dinasabkan apa saja, dijarkan apa saja. Fiil yang rofa kapan, nasab kapan, jazam kapan. Udah selesai. Itu yang sedang saya pikirkan itu untuk bikin modul, bikin kerangka nahwu itu. Ya. Nah, maka nanti pertanyaan saya kepada ibu-ibu tadi itu sebagai bahan analisa saya untuk mengembangkan metode pengajaran ilmu nahwu. Gitu. Jadi ketika saya ditanya nanti apa dasar kamu, landasan kamu kan untuk membuat metode ini? Nah, saya bilang aja jawaban dari ibu-ibu gitu kan. Cuma nanti saya pakai mungkin akan bikin kuesioner ya. Kuesioner. Nah, kuesioner. Siap, Ustaz. Ya, baik Ya, itu sekilas saja Bu membantu. ya. Kita berbagi pengalaman saja. Iya. Baik. Selanjutnya setelah kita membahas i'rab lafzi dan takdiri, ada satu i'rab lagi. Ini judul ini masukan dari guru saya sebenarnya. I'rab mahalli. Yang kesukaan Ibu Isti. Fi mahali. Fi mahali itu. Ya. Begitu disebutin Fi mahali itu ya. Fi mahali mah nggak enggak. Betul. Isti ini mah. Namanya i'rab mahalli Bu dalam ilmu Hal nahwu. ini. Mahal. Mahalli. Mahal itu kan posisi ataupun kedudukan gitu ya. Ini saya ketika mengajukan ke guru saya itu mau buku ini gitu, saya membahas i'rab gini. Nah itu nggak dimasukin i'rab mahali. Oh ya nanti saya masukkan di bab 3 i'rab mahali. Oke. Gitu. Karena i'rab mahali ini sangat penting juga untuk dipahami, gitu ya. Karena ibu-ibu saya yakin familiar dengan istilah fi mahali. Cuman mungkin ada yang paham, ada yang setengah-setengah, mungkin ada juga yang masih bingung tentang i'rab mahali itu seperti apa. Nah, maka materi kita hari ini adalah tentang i'rab mahali. Ya. Baik. Selain i'rab lafzi dan takdiri yang sudah dibahas di atas, ada juga yang disebut dengan i'rab mahali. Apa itu i'rab mahali? I'rab mahali adalah i'rab. Ingat i'rab itu kan perubahan ya. Nah, i'rab untuk isim mabni. Ya. Untuk isim mabni. Kalau yang takdiri tadi kan bukan isim mabni, dia isim maksul, isim mangkus. Kemudian fi'il mudhari yang diakhiri alif, yang diakhiri waw, ya. Itu dia bukan mabni, dia mu'rab. Cuman harokatnya tidak ditampakkan karena ada mani', tadi ada penghalang, gitu ya. Jadi dia i'rab untuk isim mabni atau untuk fi'il mudhari mabni atau untuk jumlah atau syibhu jumlah yang memiliki kedudukan dalam i'rab. Contoh misalkan gini. Ketika kita membahas macam-macam khabar mubtada, itu kan ada khabar berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan juga syibhul jumlah. Sedangkan khabar mubtada itu kan harus rafa. Tapi karena bentuknya jumlah atau syibhu jumlah itu kan susunan kata. Ya, terdiri dari 2 kata. Nah, maka kan tidak nampak. Ya, tanda i'rabnya itu enggak nampak tanda rafa'nya karena dia gabungan, susunan. Nah, maka karena dia memiliki kedudukan, kalau khabar mubtada itu harus rafa, maka disebut fi mahali raf'in. Gitu ya. Kalau dia nasab, maka disebut fi mahali nasbin. Kalau dia jer, maka disebut fi mahali jarrin. Sebenarnya ada satu lagi kalau jazm untuk fi'il mudhari, maka disebut fi mahali jazm. Contoh nih. Contoh yang rofa. Ana muslimun.
Anak di sini isim dhamir mabni. Tapi kedudukannya sebagai apa, Bu? Mubtada. Mubtada. Mubtada itu rafa, nasab atau jar? Rafa. Rafa. Tapi ada tanda Fi rafa mahali tidak? rafin. Nggak ada karena dia mabni. Makanya disebut fi mahali raf'in. Ya. Dia isim mabni tapi ada kedudukan dalam kalimat sebagai mubtada. Kalau mubtada itu harus rafa. Maka disebut fi mahali raf'in. Ya. Kutiba hadzal darsu. Kutiba itu apa artinya? Ditulis. Ditulis. Nah, hadza ini ada rasul itu pelajaran. Jadi pelajaran ini sudah ditulis. Kutiba itu fiil pasif Maju. atau aktif? Pasif. Pasif berarti tidak ada fa'il, adanya naibul. Naibul fa'il. Nah, maka hadza itu naibul fa'ilnya. Ya, naibul fa'ilnya hadza. Hadza itu isim mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni karena isim isyarah. Isyarah. Nah, karena dia isim mabni juga dia memiliki kedudukan dalam i'rab yaitu sebagai naibul fa'il dan naibul fa'il itu rafa, maka disebut fi mahali Rafin. Naibul fa'il. baik. Contoh yang ketiga. Hadara alladhi yakrum. Hadara telah hadir fi'il madhi dia. Alladhi yang yakrum itu yang mulia. Yakrum itu fi'il mudhari. Telah hadir orang yang mulia atau orang yang dermawan. Nah, di sini kata alladhi dia isim mausul mabni. Isim mausul itu termasuk isim yang mabni. Nah, ada kedudukannya dalam kalimat ini dalam i'rab. Kedudukan i'rabnya sebagai apa dia? Fa'il. Dari hadara. Fa'il itu harus rafa. Maka disebut fi mahali raf'in atau dalam kedudukan rafa karena sebagai fa'il dari hadara. Nah, ini contoh yang dalam posisi rafa. Yang kedua, contoh dalam posisi nasab. Ya. Allahu ya'murukum bil adl. Ada kum. Kum itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni karena termasuk isim domir. Domir itu Fi mabni. mahali. Nah, kum di sini kedudukannya sebagai maf'ulun. Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil. Maka kumnya kaliannya sebagai objek. Ya, sebagai maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi itu nasab, tapi karena kum ini mabni tidak ada tanda nasabnya. Maka disebut fi mahali apa, Bu? Nasbin. Ini sinyalnya nutan nih. Maka disebut fi mahali apa, kum? Nasbin sebagai maf'ulun gitu ya. Oke, contoh yang lain. Qara'tu hadzal darsa. Saya membaca pelajaran ini. Maka kata hadza itu kan isim mabni. Isim isyarah mabni. Kedudukannya sebagai apa di situ? Maf'ulun bi ya, objek. Maf'ulun bi itu rafa, nasab atau jar? Maka disebut fi mahali nasbin atau dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Contoh yang lain. Uhibbul ladzi yasduqu. Saya mencintai orang yang yasduqu itu jujur. Benar atau jujur. Maka kata alladzi itu termasuk isim mabni. Karena isim mausul. Tapi kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bi juga. Maf'ulun bi itu nasab, maka disebut fi mahali nasbin. Dia mabni fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi. Ini yang dalam posisi nasab. Sekarang yang dalam posisi jar.
Assalamualaikum. Alaikum. Kum di sini mabni, sebelumnya ada huruf jar. Maka disebut fi mahalli jarin sebagai isim majrur. Nazartu ila hadza. Hadza dimasuki oleh huruf jar ila. Maka dia fi mahalli jarin isim majrur. Tawakkal 'alalladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang tidak pernah mati, yaitu Allah. Maka kata alladzi itu isim mausul mabni dimasuki oleh Huruf jar. huruf jar ala. Fi mahali jarin. Tapi karena mabni maka disebut fi mahalli jarin sebagai isim majrur. Ya. Nah, ini contoh yang apa? Yang isim. Ini contoh isim semua ya. Isim yang mabni. Ini saya nggak lupa menuliskan contoh yang. Oh, ini ada nih contoh yang fi'il. Selain isim mabni, i'rab mahali juga berlaku untuk fi'il mudhari yang mabni. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fi'il mudhari akan mabni apabila bersambung dengan nun taukid atau nun niswa. Ya. Nah, contoh nih yang fi mahal yang sebelumnya, kapan fi'il mudhari itu rafa? Ketika tidak ambil Apabila tidak didahului atau tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. atau amil jazam, atau istilah bahasa Arabnya litajar rudihi anin nawasib wal jawazim, karena terbebas dari amil nasab dan amil jazam. Nah, kapan fi'il mudhari dinasabkan? Apabila dimasuki amil nasab. Amil nasabnya apa saja? An, izan, Lan, idzan, kai, gitu ya. Nah, kapan dijazmkan? dimasuki huruf jar. Apabila dimasuki amil jazm. Amil jazmnya dibagi dua, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari ada lam ma, kemudian la an-nahiyah. Nah, yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu yang mengandung sebab akibat in, ya, in, kemudian man, ma, mata, aina, gitu ya. Pokoknya amil-amil yang mengandung sebab akibat atau syartiyah, ya, adawat syart. Baik, berarti yang fi mahali rafin itu dia aslinya rafa karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam, tapi dia mabni karena dimasuki nun niswa dan nun taukid. Contoh, yaktubna, taqra'na, ini yang dimasuki nun niswa. Nah, dia fi mahali rafin karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Begitupun yaqra'anna itu dimasuki nun taukid sakilah, berat. Nun yang bertasydid itu nun taukid sakilah yang berat. Kalau aqra'an itu nunnya sukun, berarti nun taukidnya khafifah, ya, ringan. Baik. Di sini fi mahali raf'in karena tidak dimasuki oleh amil jazam dan amil jazam. Ya, tapi karena mabni disebut fi mahalli raf'in. Tidak ada tanda rafa'nya. Nah, kalau fi mahalli nasbin berarti fi'il mudhari yang mabni tadi dimasuki oleh amil nasab. Lan yaktubna. Makanya nggak berubah tuh. Yaktubna kalau rafa yaktubna. Kalau dimasuki amil nasab lan yaktubna. Dimasuki amil jazam lam yaktubna. Tetap nggak berubah karena mabni. Nah, tapi bisa disebut fi mahali raf'in kalau rafa, fi mahali nasbin kalau nasab, fi mahali jazmin kalau dijazmkan. Ya. Begitupun taqra'na, an taqra'na, la taqra'na. Sama.
Yaqra'anna, kay yaqra'anna, lam yaqra'anna. Ini kurang geser itu ya. Atau yang aqra'an, an aqra'an, lamma aqra'an. Ini kan nggak berubah meskipun dia rafa, nasab atau jazam. Ya, karena mabni. Maka disebut fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, sama fi mahalli jazmi. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan, silakan. Untuk yang mudori ini agak kurang familiar, Ustaz. Ya, Tadi betul. udah familiar ya. Kalau ini termasuk belum terlalu familiar ya. Ya, karena Bahwa ada memang, ya, pimahalinya betul. gini gitu loh. Betul, karena memang jarang-jarang ya. Kalau nggak salah di Bakar itu jarang. Di apa modul-modul Bakar itu hanya diterangkan dia Yang mabni kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswah saja. betul. Tapi pimah Adapun untuk fi tidak ada. mahalinya itu enggak. Ya. Kalau Ya. setahu saya enggak ada di Iya. Bakata. Ya, setahu saya enggak ada. Baik. Nah, jadi yang fi mahal itu bukan hanya berlaku untuk isim, Isim. bisa juga untuk fiil mudhari. Ya. Kalau jumlah kan ada juga kalau Nah, jumlah. kalau jumlah ada, ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya nih yang jumlah nih, jumlah dan syibhu jumlah. Nah, selain isim mabni dan fiil mudhari mabni tadi ya, i'rab mahali juga berlaku untuk jumlah atau syibhu jumlah. Ya. Sibhul apa sibhu sih? Syibhu. Oh, nggak ada lamnya ya? Bukan sibhul ya? Boleh. Itu kan Sambung. jumlahnya kalau ma'rifat tinggal ditambahkan alif lam. Alif lam. Boleh kalau syibhu jumlatin berarti Sibhul nakirah. jumlah. Kalau nggak ada alif lamnya berarti nakirah. Kalau syibhul jumlah adalah alif lamnya berarti ma'rifah. Ya, sama aja. Ya. Baik, contoh nih. Nah, kan kita sudah pernah membahas tentang syibhu jumlah dan jumlah. Jumlah itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah itu ada dua, apa saja? Zorof Jar sama majrur dan zorof. Zorob. Ya, jar majrur dan zorof. Itu syibhul jumlah. Syibhu itu kan mirip jumlah. Jumlah sendiri kan susunan kata. Bukan mufrad. Kalau mufrad itu tunggal, bukan susunan kata. Ya. Nah, maka disebut mirip dengan jumlah karena sama-sama Bu Atia makan apa sih dari tadi cengak-cengak makannya? Ih, makan kacang. apa? Biar gak ngantuk ya Pak ya. Sibuk. Buat diri yang lihat. Oke, ini yang nggak hadir siapa? Bu Tanti nggak kedengaran suaranya? Bu Iya, Heni Bu. ada. Iya tadi habis itu ada pertemuan Ada Ustadz, ada. Oh, ada. Tepat. Betul. Alhamdulillah ada sembuh Bu ya. Eyang kemana nih Eyang? Eyang ya, yang nggak ada Eyang. Kita mah nggak tahu siapa yang ada, siapa yang enggak ini karena di daftarnya nggak ada karena ada tulisan Ustadz gini. Oh. Lupa nih Eyang kayaknya. Eyang, Bu Wita ada, Bu Yuni ada, Bu Nur, Bu Eli ada, Bu Lia nggak ada ya? Ya izin. Dia yang punya Zoom. Ah, ya, Bu Lia izin. Bu Kartika ada nih, Bu Kartika. Bu ini juga Bu Ning ya, nggak hadir ya? Oh, Dwi Kanti. Ah, Dwi Kanti. Ya, oke. Iya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. I'rab mahali juga berlaku untuk jumlah atau syibhu jumlah. Nah, jumlah itu kan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ya. Kita mulai dengan contoh jumlah ismiyah dulu. Ahmadu baituhu jamilun. Ahmad itu mubtada. Rumahnya bagus. Baituhu jamilun itu khabar mubtada'nya berupa jumlah ismiyah. Ingat jumlah ismiyah itu diawali oleh isim dan terdiri dari mubtada dan khabar. Kayak jumlah ada mubtada ada khabar terdiri dari dua susunan kata. Ya. Contoh yang lain Zainabu
abuha musafirun. Zainab, ayahnya, pergi. Ayahnya Maka Zainab itu mubtada, abuha musafirun itu jumlah ismiyah yang menjadi khabar mubtada untuk Zainab. Jadi khabar mubtadanya ini satu kesatuan ya, nggak dipisah-pisah. Bukan abuhanya saja, bukan musafirnya saja, tapi abuha musafirun itu khabar mubtada untuk Zainab karena dia adalah jumlah ismiyah. Ya, karena jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Ya. Maka baituhu jamilun dan abuha musafirun itu jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai Khabar. khabar mubtada. Ya. Nah, sekarang kalau dimasukin kana. Tadinya mubtada khabar, kalau dimasukin kana maka ada perubahan. Yang tadinya mubtada disebut isim kana. Isim Yang kana. tadinya khabar mubtada disebut khabar kana. Kana. Nah, kemudian i'rabnya pun berubah. Kalau isim kana tetap rafa, tapi khabar kananya Mansub. itu menjadi nasab. Ya, tapi karena bentuknya khabarnya ini bentuknya jumlah ismiyah, Iya, maka nggak berubah. Gimana? Karena Ahmadu tetap ya. baituhu jamilun, tetap nggak berubah baituha jamilan, nggak berubah baitahu jamilan, enggak. Karena yang menjadi khabarnya ini bukan satu-satu, tapi satu kesatuan jumlah ismiyah. Yang namanya jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtadanya harus tetap rafa, begitupun khabarnya harus tetap Rafa. rafa, meskipun dia dalam posisi nasab. Nasab. Maka disebut fi mahalli Nasbin. nasbin sebagai khabar Kana. kana. Ya, contoh kanat Zainabu abuha musafirun, tetap bukan abaha atau bukan musafiron, nggak berubah karena bentuknya jumlah. Ya, meskipun khabar kana harus nasab betul, tapi ini bentuk khabar kananya bukan mufrad. Kalau mufrad mungkin berubah kana Allahu aliman karena mufrad, tapi kalau ini bentuknya jumlah, ya satu kesatuan. Ya, jumlah ismiyah itu akan terdiri dari mubtada dan khabar. Maka mubtadanya tetap rafa, khabarnya tetap rafa. Tapi disebut fi mahalli nasbin sebagai khabar kan. Ya. Ustaz komplit banget. Kenapa? Buku sekarang saya baca buku bisa itu aja kurang paham. Gimana Bu? Buku Ustaz komplit, Masya Allah. Saya gitu Ustaz, saya tuh baca buku bisa aja kurang begitu paham ya. Karena tadi itu nggak ada kotak-kotak untuk untuk orang-orang tua seperti saya ini kayaknya memang perlu seperti Ustaz sedikit materi, tetapi ada semacam bagian Contoh-contoh. kalau bisa saya nggak paham Ustaz baca buku Ya. bisa. Betul. Makanya ini ya terima kasih masukannya. Ini yang akan saya angkat. Jadi kan Ustaz, namanya pengembangan metode, ya kan? Ya mungkin ibu-ibu lebih ngerti mungkin tentang metode R&D gitu ya. Yang pernah nulis skripsi atau tesis ya. Mungkin ada metode R&D namanya, Research and Development. Jadi menganalisa kemudian produk yang ada di-upgrade lagi, kayak gitu. Ya mudah-mudahan dimudahkan Bu ya. Dan saya utamanya saya kuliah S2 itu bukan untuk ngejar karir, bukan untuk apa. Saya utamanya itu ingin nambah ilmu dan ilmu saya bermanfaat, itu aja. Ya. Dan Iya, kalau Ustaz ini kan detail Ustaz, jadi kita juga senang cepat bukunya selesai aja deh. Enak Iya. dipahami. Semoga cepat Alhamdulillah lah. jadi aja ini buku. Iya, cepat selesai aja kita ngoret-oretnya udah nggak Amin usah gitu lagi. sama Ustaz di Iya, sini. Ustaz. Nggak pelit gitu loh Ustaz, dikeluarin semua di Iya. sini nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ini pun berkat jasa ibu-ibu kemudian ini. Kenapa?
Ya karena kalau saya nggak ngajar ibu-ibu ya mungkin saya nggak sedetail gini. Karena kalau ngajar santri kan agak ini gitu kan. Terbatas sama silabus ya Ustaz ya. Betul, iya. Karena kalau jadi santri Ustaz main telan aja. Ngerti Betul. telan. Kalau di kita kan Kadang kalau ibu-ibu santri kan itu banyak mau nanya ke penasaran, ustadznya banyak itu, nanya. mau nanya ke ustadznya itu gimana gitu. Kalau ibunya ya kalau kita mah ibunya Bukan nyinyir. bawel. Gak apa-apa, justru saya bilang ke santri itu, kalian kalau nggak paham, saya ke santri saya gitu, kalau nggak paham jangan mangut-mangut. Iya ikhtiram ustadz betul penting, tapi kalau nggak paham-paham itu bukan ikhtiram kata saya. Ibunya kalau ibu nyinyir ya. Nggak apa-apa, bagus justru itu, ya. Justru bagus ya. Jadi saya kan membuat buku ini kan inspirasinya ya ibu-ibu. Semuanya Ustadz Mat ya mengeluarkan kalau gitu loh ibu ilmunya ini. Itu betul banget Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke. Semangat Ustadz, semangat. Nah, Bu ya, doakan juga ini bukunya. Saya Semangat, udah nanya semangat. kemarin. Alhamdulillah Ya, ya Ustaz, Ustaz. berkat ketidaktahuan ibu-ibu aja. Apa? Justru Inspirasi itu jadi apa ya? Jadi inspirasi bagi saya, Bu, buat Iya. mengembangkan metode pengajaran. Jadi memang termasuk di pesantren, Bu ya. Di pesantren itu pelajaran nahwu itu termasuk pelajaran yang menakutkan. Mungkin anak ibu ada yang pesantren. Ada Pak Ustadz. Ah, Ada, tanya anak ibu. Iya. Ya, tanya Rumit anak ibu. katanya Ustaz, liar. Betul. Makanya Bu Desi aja kemarin anaknya Ibu Uyuhan belajar udah tua belajar nahwu saya aja liar gitu. Tidak benar diajar. mungkin orang lama seperti ibu-ibu Ustaz. Betul. Iya, karena memang Makanya. di pesantren pun ya seperti itu. Saya dulu di pesantren, teman-teman saya juga ya banyak yang itu yang Ustadz aja aneh, ibu-ibu kok mau belajar ginian. Bener. Anak juga kan buat ngajarin anak ntar. anaknya nggak mau belajar Makanya, Bu, ginian. kemarin dosen saya itu kaget loh. Kenapa Ustaz? Dosen saya itu kaget untuk pemula. Maaf Pak, Pak Marik pemula ini untuk kelas SD, SMP, SMA. Enggak Pak, untuk lansia kata saya. Untuk usia di atas 40 tahun loh. Kasih fotonya Ustaz kalau nggak percaya. Iya, untuk di atas 40 kata saya. Loh, mereka masih mau belajar nahwu? Iya, Ustaz, Mau malah dong. semangat. Oh, ini nih katanya menarik kan. Bukunya bertumpuk-tumpuk di rumah. Iya, siap. Nggak mau tahu aja Pak Maempong. Iya, Bu, belum tahu aja. Mama coba. Ibu Desi. Tapi sebelumnya Ustaz ya wes. Sengaja gurunya Ustaz. Oh, Udah beban sama ibu-ibu. Sabar. Ustadz Malik kan sabar. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang salah satunya itu harus sabar. Ya. Tapi saya jujur, Bu, saya terlatih ngajar ibu-ibu itu di kelasnya Bu Desi itu, kelas bakata Bu Desi. Bawel ya Bang. Digojlok ya Nah, Ustaz awalnya kan sama di situ ibu-ibu. terus ngajar di kelasnya Bu Isti gitu ya. Tapi alhamdulillah asik ngajar ibu-ibu itu. Ada keunikan tersendiri. Sama ibu mah bawel. Karena yang saya ajar itu seumuran ibu saya. Badai ngalawan misi kawalat nih Ustaz. Hanya udah sabar. Nanti banget kalau marah Ustaz. Apalagi menghadapi Bu Desi. Wah, Ustadz ngeger atau meninggal gempur. Jadi ketika sama Ustadz Hamdun, udah situ jeger apa sih Pak Ustadz? Saya bilang gitu. Bu Desi, Ustaz Hamdun sampai ngadeg-deg sama ku Bu Desi mah. Oh gitu. Dosa Pak Ustadz ya Allah. Iya. Mungkin Ustaz Hamdun ini kaget kali. Pak Ustadz Hamdun kaget Pak Ustadz. Kok saya kan biasa Sampai aja. sampai bergetar Ustaz tangan Ustaz Hamdun. Masya Allah. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sekarang jumlah fi'liyah, Bu. Jumlah fi'liyah itu kan sama dengan jumlah ismiyah. Maksudnya sama-sama susunan kata. Maka yang menjadi rafa'nya itu ya susunan kata. Kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, cuman ingat, kita pernah belajar tentang macam-macam fa'il.
Ada fa'il zohir, ada fa'il domir zohir, domir yang nempel pada fiilnya. Seperti alif tasniyah, wawul jamaah, nun niswah, ya mukhotobah, ta'ti, tumatum itu ya. Mana Pak Ustadz? Kayaknya sinyal ya. Sinyalnya nggak bagus sih. Nah, jumlah fi'iliyah itu harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, macam-macam fa'ilnya kan ada fa'il berupa isim zohir. Ada juga domir. Domir ada domir zohir yang nempel pada fi'il. Ada juga domir mustatir. Ya. Yang penting kalau jumlah fi'iliyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti dia kan jumlah, susunan kata. Bukan mufrad, bukan tunggal. Maka yang menjadi khabarnya itu adalah jumlahnya, bukan fiilnya saja, bukan fa'ilnya saja. Ya, contoh Ahmadu yusolli. Ahmad itu mubtada. Khabar mubtadanya yusolli. Jumlah fi'liyah terdiri dari fiil, fiilnya yusolli dan juga fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ya. Maka yusolli itu fi mahali raf'in sebagai khabar mubtada. Ya. Begitupun Zainabu. Kalau Ustadz ada lagi. Zainabu tudarris. Bil masjid. Sinyal. Kapan tahu saatnya keluar? baik, ini sinyalnya saya pakai ini aja catering pakai. Sinyal ya. Baik. Selanjutnya Zainabu tudarrisu. Zainab mubtada. Khabar mubtadanya tudarrisu. Ya, berupa jumlah fi'liyah juga. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Tudarrisu, fa'ilnya domir tapi domir yang tersembunyi. Ya, ada domir hiya di situ tapi tersembunyi. Maka disebut domir mustatir hiya. Nah, ini fi mahali raf'in karena sebagai khabar mubtada. Nah, sekarang kalau kita masukkan kana. Kana Ahmadu yusolli. Maka yusolli itu kan harusnya nasab. Kan sebagai khabar kana. Kenapa bukan yusolliya? Bukan yusolliya. Ya dikasih fathah. Ya karena dia bentuknya jumlah fi'liyah. Ya, yang menjadi khabar kana bukan fiilnya saja, tapi satu kesatuan antara fiil dan fa'ilnya. Ya, begitupun zakanat Zainabu tudarrisu bukan tudarrisa, meskipun dia sebagai khabar kanat. Ya, itu. Karena fiil mudhari itu kalau dinasabkan apabila dimasuki amil nasab. Nah, di sini nggak ada amil nasab berarti tetap rafa. Kan dia sebagai khabar kana. Iya betul. Tapi khabar kana yang berupa jumlah. Ya, sehingga dia tidak memiliki tanda nasab. Maka disebut fi mahali nasbin. Nah, sekarang yang contoh syibhu jumlah. Tadi kita sampaikan bahwa syibhu jumlah itu adalah jar majrur atau Zaraf. ya. Ahmadu fil masjid. Ahmad mubtada fil masjid. Ya, khabar mubtada berupa jar majrur. Maka fil masjid bukan fil masjidu. Kan dia khabar mubtada harus rafa. Iya, tapi khabar mubtadanya bukan al masjidnya aja. Bukan fi-nya saja, tapi gabungan antara huruf jar dan isim yang dimajrurkan. Ya, maka disebut fi mahali raf'in sebagai khabar mubtada. Atau yang zaraf, Zainabu amamal baiti. Ya, kenapa bukan amamu? Kan dia khabar mubtada.
Atau kenapa bukan al-baitu? Kan dia khabar mubtada harus rafa. Nah, yang menjadi khabar mubtadanya bukan satu-satu, bukan amamanya, bukan al-baitinya, tapi satu kesatuan amamal Baiti. baitinya dia tidak berubah, disebut fi mahalli raf'in sebagai khabar mubtada. Begitupun kalau dimasuki kana Ahmadu fil masjidi tetap, bukan fil masjida. Atau kana Zainabu amamal baiti, bukan amamal bait. Itu contoh syibhu jumlah dalam posisi rafa dan posisi nasab. Nah, jadi sekali lagi ini berlaku untuk isim mabni pertama, ya. Nah, yang kedua berlaku untuk apa tadi? Fiil mudhari yang mabni. Yang mabni. Yang ketiga berlaku untuk jumlah Jumlah. syibhu. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mangga. Jadi Tadi yang pertama kan fil masjid ya Pak Ustadz ya. Kenapa? Khobar mubtadanya fil masjid kalau yang kana ya. Ya, fil masjidi, betul. Khobar mubtadanya fil masjidi. Kalau kana berarti khobar kananya fil masjidi. Jadi ya. Ya, cuman dia nggak berubah karena bentuknya syibhu jumlah. Jadi bukan fil masjida, bukan fil masjidu, tetap fil masjidi, jar majrur gitu. Ya. Karena satu kesatuan. Ya. Oke. Ya Ustaz, insya Allah. Ya. Ini baru Ya, kadang Pak. Kadang ngajar heula kadang. Teh, pang terimakan heula teh, pakai teh. Baik. Ini pelajaran ini dulu di rumah Bu Heni nih Bu Isti. Baru ingat saya sekarang. Tapi dulu nggak ngeh. Di rumah Bu Heni. Yang lagi ya Heni dosen itu. Oh, di Dosen. dekat kantor Bakata. Iya. Ya Oh, betul. iya. Jadi kita menentukan khobar itu bermula dari kita mikir itu merupakan isim dan rofa ya. Ya. Betul. Baru khobarnya boleh mufrad, boleh ini. Jadi kalau kita nyari nggak harus rofa, yang nggak harus apa domah ya berarti ya. Betul. Jadi kalau misalnya untuk kita tahu itu ini apa aja yang kita lihat, entah itu dari fiil, entah dari isim, itu berupa jumlah berarti kan ya. Iya. Oh, jadi bisa saja langsung fi mahali kalau ini jumlah. Iya. Kalau jumlah langsung fi mahali berarti kan ya Fi Ustaz ya. mahali. Iya. Ali. Fi mahali. Belum dong sih, tapi ya meraba-raba. Oke. Jadi Pak Ustadz maaf. Jadi fi mahalinya kalau kita dalam mengikrab dan sama bil baitinya misalnya gitu ya fi mahalinya Ya, ya. mamal baitinya. Dia lihat kedudukannya kalau sebagai khobar mubtada. Karena khobar mubtada rofa berarti fi mahali raf'in. Tapi Ya. kalau sebagai khobar kana kan harus nasab. Maka Ya. disebut fi mahali Nasbin. nasbin. Gitu ya. Ya, oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita nge-irobah mubtada gitu kan? Zainab mah tetap mubtada. Ya, Zainabnya mubtada. Zainab Dia mubtada, rofa. Aina baiti, Nah, khobarnya khobar itu amamal mubtada. baiti fi mahali raf'in. Mahli rafin. Gitu. Karena dia sibhu Baik, jumlah. coba kita latihan Bu nih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan i'rab lafzi dan takdiri? Kalau lafzi itu perubahan akhir suatu Perubahan kata. perubahannya Kalau nampak lafzi secara itu lafaz. perubahannya nampak, ya. Nampak ya bisa Kalau diucapkan. takdiri Kalau takdiri perubahannya tidak nampak. karena ada penghalang. Penghalang. Penghalangnya ada berapa? 3 penghalang. Ada 3. Apa saja? Ta'zur, mani Ta'zur, atazur, mani atikol, mani Ya, munasabah. Oke. Nasab. Nomor 2, coba saya satu-satu ya. Aduh, Nah, nomor 2 sebutkan penyebab i'rab takdiri beserta contohnya. Silakan Ibu Atia.
Tadi sudah disebutkan. Penyebabnya ta'zur. Ta'zur. Karena ada alif. Alif. Contohnya? Kata apa contohnya? Ja'al qada. Al-fata. Betul. Yang kedua apa? Yang kedua siqal. Siqal. Contohnya? Contohnya ja'a qadi. Al-qadi. Betul. Yang ketiga? Munasabah. Contohnya? Hadza kitabi. Hadza kitabi. Betul. Ahsanti. Nomor 3. Apa itu isim maksur dan jelaskan tanda i'rabnya. Silakan Ibu Isti. Waduh, saya nggak ada catatannya ini. Itu saya di luar. Oke, siapa yang ini? Ibu. Saya deh, saya. Ibu Desi, mari Ibu Desi. Saya di luar ini Ustadz maksudnya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ibu Desi, mangga. Ya, ini Ustaz. Isim Dengar. maksur apa? Isim maksud adalah isim mufrad yang diakhiri oleh alif maksurah atau alif lazimah. Betul, Masya Allah. Tanda i'rabnya? Tanda i'rabnya itu alif lazimah. Dhammah. Kalau rafa, dhammah muqaddarah. Kalau nasab, fathah. Muqaddarah. Kalau jer, kasrah. Pokoknya muqaddarah semua karena alif tidak bisa menerima harakat. Oke. Nomor 4 silakan Bu Tanti. Apa tadi mangkus ya, isim mu'rab yang diakhiri oleh tadi alif berarti ya lazimah sebelumnya kasrah. Jelaskan tanda i'rabnya. Kalau rafa apa? Waduh, i'rab takdiri tadi ya. Kalau rafa Ya, kalau rafa berarti dhammah tadi muqaddarah. Kalau nasab atau zahirah? Zahirah. Kalau nasab zahirah kalau untuk isim mangkus. Kalau jer kasrah muqaddarah juga. Jadi yang zahirah itu kalau fathah saja. Kalau nasab saja. Baik, nomor 5 silakan Ibu Lia. Aduh, kapan i'rab fi'il mudhari menjadi takdiri? Kalau apabila fi'il mudhari diakhiri oleh huruf Ya mutakallim. apabila diakhiri oleh huruf alif pertama. Alif. Atau diakhiri oleh huruf wawu yang sebelumnya berharakat dhammah. Dan diakhiri oleh huruf ya dan sebelumnya kasrah. Ya. Baik, nomor 6. Silakan Ibu Wita. Ada Bu Wita? Ya, ada Ustaz. Siap. Apa i'rab isim yang diidhofahkan dengan ya mutakallim? I'rab takdiri atau lafzi? Yang didapatkan. Ya tadi. Ya, hanya dua. Takdiri atau lafzi? I'rabnya? Takdiri. I'rab takdiri karena ada mani munasabah. Gitu ya. Baik. Selanjutnya nomor 7 silahkan Ibu. Mahali tuh yang baru tuh. Ibu Diah Kuntari. Ya. I'rab mahali. I'rab mahali, i'rab untuk isim mabni. Betul. Fi'il mudhari mabni. Jumlah atau jumlah atau sibuk jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Betul. Terakhir, apa saja yang bisa mengalami i'rab mahali? Silakan Ibu Nur. Saja yang bisa mengalami i'rab mahali. Apa saja yang bisa mengalami i'rab mahali? Pertanyaannya kondisi apa ini kondisi saja yang bisa apa saja bisa mengalami i'rab mahali? Tadi apa saja? Di definisinya udah tadi. Isim mabni. Ketika sibhu Yang jumlah. kedua fi'il mudhari mabni. Yang ketiga, yang ketiga jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang keempat syibhu jumlah. Oh, itu maksudnya.
Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Dan Amin. cepet Ustadz bukunya, Masya Allah. Hebat ya. Bukunya aja Ustadz. Udahlah cepat. Kita Ini aja. nanti diam dulu Ustaz, bentar. Oke. Saya ini dulu. Kita bakal sama minum. Oke. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan